pakai ritual-ritual tertentu. Biasanya orang yang mencari katakan pesugihan, seperti api turun cas langsung di depannya, terus ada emasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, di kesempatan kita hari ini kita berada di kawasan Pegunungan Welirang ya. Dan di sini hari ini siang bolong ini ya. Dan posisi suasananya seperti ini, sangat berkabut tebal dan sedikit gerimis ya. Jadi kita akan mencoba mengeksplor sebuah situs kuno, yaitu yang masih ada sampai sekarang di kawasan persawahan sini ya, gunungan sini. Ikuti terus penelusuran kita hari ini. Jadi di sini itu kita berada di kawasan Pacet ya. Ini. Jadi kita akan mencoba mengeksplor sebuah situs kuno, yaitu situs Kemasan. Di sini itu wah lumayan tambah ini ya untuk gerimisnya ya, airnya ya. Di sini tuh kita akan mencoba mengeksplor di sebelah sana ya, timun itu ya, lumayan lebat hujannya. Oke, karena lumayan lebat kita cepatkan sedikit ya, nunggu hujan reda ya. Nah ini tempatnya, kita berteduh dulu ya. Ini namanya situs Kemasan. Situs Kemasan. Ya. Menurut sejarah itu situs ini tentang apa itu? Ini menurut cerita-cerita dari orang-orang terdahulu. Di bagian sini itu adalah bagian kampung desa, dan kampung desa ini biasa membuat emas-emas untuk dipakai orang-orang bangsawan atau orang-orang kerajaan di zaman Majapahit. Makanya dinamakan situs Kemasan. Nama Kemasan itu diambil dari apa ya, kayak Emas, kerajaan iya, emas. iya, Berhubungan dengan perhiasan. Jadi mungkin di sini tuh yang tinggal dulu itu di sini tuh orang-orang yang membuat emas, membuat emas. penyepuh emas. Di sini tuh banyak sekali ya, Mas. Iya, Dulu itu apa? Harta karunnya Majapahit gitu. kelihatannya masih banyak. Soalnya dulu itu sering orang yang mengendang cari emas. Oh, iya. Nah, itu sering nemu cincin, terus pecahan manik-manik, ada yang bentuk tembaga, terus ada juga pada waktu orang berujul itu nemu lempengan. Itu ada Sebelah mana itu? agak jauh dari sini, di persawahan, di dekat lesehannya Cak Kirun itu. Nah, di daerah situ. Gimana itu ceritanya, Mas? Ceritanya Pada waktu brojol, habis itu brojolnya itu tersangkut. Nah, tersangkut dres gitu, terus diambil. Loh, kok kelihatan seperti logam mulia. Yang kecil diambil, terus orangnya ke sungai, terus dibersihkan. Ternyata itu emas pipih. Emas ya. Iya, emas pipih. Terus di sini juga sering pakai ritual-ritual tertentu. Biasanya orang yang mencari apa ya, bisa dikatakan pesugihan. Bisa Ya bisa. kemudian ya. Apa ya, orang yang mencari harta lah di sini tuh biasanya. Mungkin ritual-ritualnya itu seperti apa, Mas? Kalau tahu. Kalau di sini tuh apa ya, orangnya itu semacam hanya nepi, melek di malam hari itu loh, hanya gitu. Terus atau di samping itu ditambah dengan puasa.
dengan berfokus di sini akhirnya dapat ada yang didapat itu berupa apa saja mas? biasanya itu berupa emas biasanya. Emas ya? Iya, biasanya berupa emas. Mungkin ada apa itu kayak semacam tumbal-tumbalnya itu atau gimana mas? Nggak tahu. Kelihatannya emas orang-orang dahulu yang masih tersimpan, ya, yang disimpan oleh bangsa jin yang ada di sini. Nah, terus orang-orang yang minta dikasih oleh bangsa jin itu. Jadi hanya orang-orang tertentu mungkin ya? Ya, yang memang Yang melewati beberapa ritual mungkin hanya kita didapat. Iya. Kayak yang wizard, bisa berhubungan langsung dengan yang menjaga atau yang menyembunyikan emas itu. Itu. kayak apa ya? Semacam ada ritual tertentu, kemudian orang itu melakukan hal tersebut dan kemudian ke sini ya. Iya. Selain dijadikan sebagai tempat apa ya kayak tadi menyepi untuk mendapatkan harta, itu dibuat apa saja tempat ini selain Biasanya untuk tempat syukuran. Di sini juga sering apa ya, orang-orang itu tahlilan. Nah, itu ada yasinnya, ya, untuk tahlilan. Intinya di sini itu tempat, sebenarnya tempat untuk orang yang bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan. Tapi banyak yang menyalahgunakan dengan cara yang tadi, minta sesuatu dari bangsa jin seperti itu. tapi memang di sini tuh masih banyak ya Mas? Masih banyak, karena memang di sini adalah salah satu perkampungan kuno. Jadi mungkin selain itu nyata ya, Nyata itu ya. jadi mungkin ada mungkin tentang yang gaib-gaibnya itu gimana Mas? Kalau yang gaib-gaibnya itu biasanya itu apa ya, ada semacam apa ya, kalau orang zaman dulu itu bilang itu kemamang, seperti api turun cas langsung di depannya, terus ada emasnya seperti itu. Keluar setelah kemamang tadi Iya. itu Dia turun dicari, terus ada emas. iya ada emasnya muncul. Mungkin di sini ada apa itu mas macam emas goib atau gimana Mas? Kalau dari apa yang saya dengar dari orang-orang yang sering kesini, itu memang ada, tapi perlu pembuktian. Memang orang-orang yang bisa itu biasanya ritual tertentu untuk bisa menarik itu atau membuka lah, paling tidak dari apa ya, dari kekuatan yang Menutupi. menutupi ya, menutupi itu. Mungkin emasnya itu ada yang jaga atau seperti apa? Oh iya, pasti Menurut informasi yang Mas dapat itu berupa apa yang menjaga itu? itu apa ya, di sini itu berupa banyak apa ya, semacam prajurit zaman dahulu. Kayak prajurit yang menjaga tempat Iya, itu. prajurit yang kita tempat ini. Tapi dari dunia gaib. Iya, dari dunia gaib itu. Di tempat ini adalah tempat yang dipergunakan untuk penyuplai ya, Iya. menyuplai emas yang nantinya dikirim ke Ke kerajaan Majapahit untuk dipakai oleh bangsawan dan para raja, keluarga kerajaan seperti itu. Selain itu mungkin ada sosok resi atau gimana, mungkin ada bertemu sosok yang berbaju putih atau gimana? Di sini enggak ada. Selain mungkin ada yang bertemu sosok-sosok selain resi-resi itu, mungkin ada bertemu seperti prajurit tadi itu gimana? Mungkin ada gitu. Enggak, ini karena ini hanya apa ya, ini tempat untuk pembuatan emas ya, jadinya hanya yang menjaga tadi sosok prajurit ya. Tapi memang tempat ini banyak sekali masih tersimpan apa itu emas ya Mas? Kayak Bisa dikatakan gudangnya emas. gudangnya ya, mungkin ini tempat ini adalah kayak gudang gaibnya emas mungkin ya. Bisa jadi, ya bisa jadi, karena memang apa ya, sampai dinamakan kemasan, situs kemasan. Jadi situs kemasan itu berada di tengah pesawahan seperti terlihat ini ya.
kita tadi dari arah sana itu karena hujan seperti ini sudah terlihat ya, kita hanya bisa menjangkau dari ini ya, pendopo kecil. Dari depan kita ini ada sebuah lumpang kayaknya ya, mungkin itu penuh dengan air. Seperti lihat, kita coba zoom dikit aja ya. Nah ini, jadi ada sebuah lumpang yang kena hujan, jadi nggak terlihat lubangnya ya, dan ada kendi-kendi dan batu-batuan lainnya ya. Nah di sini tuh dulunya itu kata narasumber tadi adalah sebuah perkampungan kuno atau gudangnya harta karunnya Majapahit ya, terutama emas. Jadi kata kemasan itu diambil dari kata emas, jadi menjadi sebuah nama situs kemasan. Dan di depan kita ini ada sebuah pohon apa tadi mas? Nah ini coba kita dikit ya. Nah, ini ada pohon kenanga yang sangat tinggi sekali ya. Ini kayaknya itu umurnya ratusan tahun, sangat besar sekali, dan dikasih seperti apa ya, penutup kain karena disakralkan oleh warga sekitar sini ya. Kita coba zoom dikit. Nah ini banyak sekali seperti tembikar atau remi-remian ya, bekas zaman dahulu, zaman kerajaan. Di area sini mungkin sekitar untuk luas tanahnya ini mungkin sekitaran berapa ya ini, sekitar 10 meter kali 25 atau 30 meteran ya. Memang sangat rimbun ya, karena memang hari musim penghujan, jadi rumputnya itu cepat tumbuh. Ada pohon yang ranting yang jatuh juga, dan bersebelahan dengan sawah-sawah warga ya, seperti ini ya. Jadi ini konon katanya itu tempat harta karun terutama emasnya kerajaan Majapahit dahulu ya, seperti ini. Oke kawan-kawan, hanya ini ya yang kita bisa sampaikan hari ini karena cuaca tidak mendukung. Kita akhiri musim kita hari ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya.